Shalom, Bapak dan Ibu terkasih. Saat ini saya mengajak Anda untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, GKO, dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Mari kita berdoa. Di saat ini, kini dan di sini, kami bersyukur atas kasih setiamu ya Tuhan Yesus, yang tiada berkesudahan. Kami bersyukur punya Tuhan yang hidup dan mengasihi kami. Sebagai tanda syukur kami mau mengalami perjumpaan dengan Engkau ya Tuhan, melalui firman-Mu yang berkuasa. Berfirmanlah kepada kami, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu terkasih, untuk merenungkan firman ini, saya bersama rekan saya, Saudari Erni Hura, secara bergantian mengajak Anda untuk menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan dari Mazmur 1 ayat yang kedua dengan judul Selalu Dekat dengan Allah. Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amin. Dari bacaan tadi, kita mau mempelajari atau menggali isi Alkitabnya dengan menggunakan pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah kesukaan orang benar? Taurat Tuhan atau firman Tuhan? Yang kedua, kapan orang benar merenungkan firman Tuhan? Siang dan malam. Kemarin kita telah belajar tentang mengambil keputusan untuk memilih komunitas yang benar, baik dan sehat bagi pertumbuhan iman dan rohani kita. Itu baik, namun kita tidak boleh berhenti sampai di situ saja. Kita harus memiliki gaya hidup ilahi, yaitu memiliki kesukaan pada firman Tuhan. Berarti membaca firman Tuhan itu tidak boleh terpaksa atau dipaksa. Ia harus menjadi suatu kesukaan. Memang untuk menjadi suatu kesukaan perlu mempelajari, perlu menjalani prosesnya. Prosesnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja yang berdaulat penuh atas hidup kita. Yang kedua, memiliki kemauan yang kuat, serius, sungguh-sungguh, tekun untuk dengan sengaja bertumbuh. Ketiga, memanfaatkan setiap masalah untuk mencari Tuhan, bukan menjauhinya. Yang keempat, melatih diri kita membaca firman Tuhan secara bertahap, mulai satu ayat, lalu bisa berpindah satu perikop, kemudian satu pasal, sesudah itu berkembang beberapa pasal hingga satu kitab. Yang kelima, bisa juga sebelum berdoa dan baca firman Tuhan diawali dengan puji-pujian, menyembah Tuhan, istilahnya menggemburkan hati kita sebelum ditaburi benih firman Tuhan. Bagaimana caranya agar firman Tuhan yang kita renungkan menjadi kuasa yang mengubah kita? Membaca firman Tuhan tidak boleh karena rutinitas. Rutinitas itu merenungkan firman Tuhan tanpa ketaatan. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam artinya kita berupaya dengan sungguh-sungguh, serius dan teliti mencari jawaban atas pergumulan kita dari firman Tuhan yang kita baca sampai menemukan jawabannya, atau mencari tahu maksud dan rencana Tuhan atas berbagai dinamika kehidupan kita. Dan ketika menemukan jawabannya, tergenapilah apa yang dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Yakobus 1 ayat 25 juga menegaskan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya,
Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi, bila mau firman Tuhan menjadi kuasa yang mengubah, apa yang kita baca itu harus dilakukan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya agar kita selalu dekat dengan Allah? Ada banyak jawaban atas pertanyaan ini. Saya mau menjelaskan beberapa hal saja ya secara singkat. Mari pikiran kita hendaklah memegang kebenaran berikut ini. Yang pertama, sadari dan akui kalau kita butuh Tuhan dan firman-Nya. Mazmur 38 ayat 16, Mazmur 119 ayat 43. Yang kedua, akui bahwa Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Roma 1 ayat yang ke-16. Yang ketiga, imani bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Mazmur 62 ayat yang kedua. Dan yang keempat, ingatlah bahwa Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mazmur 25 ayat yang ke-14. Amin. Bersedia dengan sengaja bertumbuh dengan cara menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ketiga, menjadikan firman Tuhan sebagai pusat dan pondasi kehidupan kita. Keempat, mau selalu dekat dengan Tuhan. Amin. Mari kita lakukan komitmen kita. Mari kita tutup saat teduh kita dengan berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami mau melakukannya. Dan kiranya Roh Kudus berkenan menolong kami dalam mewujudkannya. Kami mau terus memiliki kesukaan akan firman Tuhan. Dan itu biarlah menjadi gaya hidup kami sebagai orang percaya. Kami mau membagikan firman kebenaran hari ini kepada mereka yang menjauh dari Tuhan, agar mereka berbalik dan dekat dengan Tuhan. Kami berdoa bagi siapa saja yang mendengarkan renungan harian hari ini, agar kami semua hidup selalu dekat dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.